Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Hesta. Oke, di video berikut ini, seperti biasa, saya akan membahas tentang penalaran matematika untuk chapter yang ketiga, teman-teman. Oke, jangan lupa seruput kopi dulu supaya bisa mikir. Segar. Oke, teman-teman. Kali ini langsung saja kita membahas soal-soalnya. Ya, ini adalah soal. Jadi soal ini lebih ke pemantapan konsep baris dan deret, teman-teman. Jadi ini soal baris dan deret dan harus dimantapkan konsepnya, teman-teman. Mungkin masih ingat teman-teman tentang deret dan baris aritmatika. Di sini ada soal, seorang seniman berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Nah, kalau kita melihat teman-teman, ini ada susunan bola-bola ya. Di suku pertama atau di baris pertama ini hanya ada satu bola, terus dia semakin pindah ke baris kedua, jumlahnya semakin bertambah, teman-teman. Jadi untuk memenuhi ruangan yang disediakan, seniman akan membuat 10 susunan bola. Artinya dia akan membuat artinya di sini akan tersedia 10 suku aritmatika. Jadi berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Dengan asumsi ada penambahan 20% bola tanah yang untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Oke, teman-teman, kita sudah menentukan untuk suku-sukunya, dimulai dari suku pertama ke suku kedua mendapatkan selisih yaitu ditambah 2, suku kedua ke suku ketiga ditambah 3, suku ketiga ke suku keempat ditambah 4. Jadi kayak masing-masing ini ditambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu bedanya ya. Jadi B-nya itu bernilai B plus 1. Di suku pertama ada 1, lalu di suku ke-10 itu ada 55. Sehingga kita bisa mencari besaran bola yang harus disediakan dengan menggunakan deret aritmatika. Kita jumlahkan dari suku pertama hingga ke suku ke-10. Kita tidak menggunakan rumusan SN yang seperti biasanya SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah U10, tidak. Tapi kita hitung secara manual. Kalau kita hitung secara manual, ketemu jawabannya adalah 220, teman-teman. Tapi ini bukan bola yang disediakan. Kenapa? Karena di soal itu ada asumsi bahwa ada penambahan bola sebesar 20%. Nah, jadi di suku ke-10 ini kita kali di S ke-10 ini atau total seluruh bola kita kalikan dengan kita tambahkan dengan 20%-nya dari 220, sehingga karena ada penambahan sehingga 220 ini ditambah 20% dari 220, maka jika dijumlahkan, jika dihitung, maka hasilnya adalah 220 plus 44 sama dengan 264, teman-teman. Ya, seperti biasa, jika kurang paham, silakan kirim komentar dan jangan lupa di like and subscribe. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, mungkin teman-teman yang dari saudara-saudara dari Sunda mungkin tahu tentang alat musik ini. Alat musik ini adalah calung yang berasal dari bambu. Ya, alat musik ini berasal dari daerah Sunda yang terbuat dari bambu dengan selisih panjang bambu yang berdekatan selalu tetap jika ujung
Jika Ujang ingin membuat calung seperti gambar tersebut dengan bambu berbentuk tabung dengan ukuran panjang dari bambu terpanjang adalah 66, dari bambu terpendek adalah 10, total panjang bambu minimal yang harus disediakan oleh Ujang adalah, oke, teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Ini bambunya semuanya totalnya ada 15. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 teman-teman. Dimana suku pertama ini yang paling panjang. Nah, kita anggap ini adalah suku pertama. Di bagian pertamanya paling panjang. Dan bagian terakhir itu yang paling pendek. Jadi, kita bisa mendefinisikan ya ini kami sediakan persamaannya. Jadi kita bisa mendefinisikan suku pertamanya atau A-nya itu bernilai 66 dan suku terakhirnya itu bernilai 10. Kita sudah mendapatkan A dan suku ke-15-nya, sehingga kita kurang bedanya. Kita harus mencari bedanya terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan antara U1 dan U15 ini ke dalam persamaan UN sama dengan A plus N-1 kali B, atau untuk mencari baris aritmatika ini. Nah, kita substitusikan untuk mencari beda. U15 ditambah 66 tambah kali 15 min 1 kali B. Nah, kita dapatkan 10 sama dengan 66 ditambah 14B. Maka 10 kurangi 66 sama dengan 14B. Maka B bisa didapatkan sebesar minus 4. Jadi pertambahan pendek ya teman-teman. Ini masing-masing pendeknya tuh dikurangi 4, dikurangi 4. Jadi kalau kita melihat suku pertama 66, maka suku kedua adalah 62. Karena 66 dikurangi 4 adalah 62. Lalu setelah kita menemukan beda, baru kita mencari deret aritmatikanya untuk mencari bambu yang harus disediakan oleh Ujang. A. Kita menggunakan persamaan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Di sini saya tidak menggunakan U1 plus UN ya teman-teman, karena persamaan Sn sama dengan N per 2 yang sudah tertera di layar ini merupakan sebuah persamaan hasil pengembangan dari Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Jadi kita kembangkan, kita substitusikan UN ini ke dalam sebuah persamaan, akhirnya ketemu Sn sama dengan N per 2. Seperti yang ada di layar. Nah, kita mencari deret di suku ke-15, di mana S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali 66 ditambah 15 min 1 dikali min 4. Maka ketemu 15 per 2 dikali 76 dan hasilnya adalah 570. Ya, sangat mudah sekali teman-teman. Jadi dalam soal penalaran matematika, mungkin nanti teman-teman akan lebih sering bertemu dengan baris dan deret aritmatika yang dimana baris dan deret aritmatika ini bisa dipelajari di kelas 9 atau mungkin di kelas 10 semester 2. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman tahu tentang biopori. Mungkin saya langsung saja ke soal, karena ini merupakan soal tipe literasi numerasi. Jadi teman-teman juga akan dilatih juga. Dari soal ini akan menguji kemampuan literasi teman-teman juga. Jadi tidak hanya ke matematikanya saja, tapi juga diuji dalam bidang literasinya seperti apa. Oke, teman-teman, di layar di PowerPoint ini tertera diameternya adalah 10 cm. Ingat teman-teman, ini adalah diameter, bukan jari-jari teman-teman. Di dalam sebuah biopori sederhana dapat dibuat di sekitar halaman rumah. Lubang resapan biopori pada umumnya berbentuk tabung dengan diameter kira-kira 10 cm. Nah, ini masih diameter teman-teman, belum sebuah radius atau belum sebuah jari-jari.
Jarak antara lubang sekitar dengan yang lainnya itu adalah 50-100 dengan kedalaman 80-100. Oke, kedalamannya adalah 100. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan, biopori ini berbentuk seperti tabung. Jadi, mungkin teman-teman masih ingat perumusan dari volume tabung ya. Wildan adalah seorang warga Surabaya. Ia menerima sampah organik sejumlah 50.000 pi cm3. Untuk itu, ia ingin membuat beberapa lubang biopori yang digunakan untuk menampung sampah tersebut di sekitar halaman rumahnya. Banyak lubang biopori minimum yang seharusnya dibuat Wildan adalah, kita gunakan dulu, kita mencari volume dari biopori tersebut. Dengan cara rumusan dari tabung, volume tabung, kita analisis kedalamannya adalah 80-100. Kita gunakan angka 100 ini. Kita berasumsi bahwa kedalamannya adalah 100 cm. Lalu diameter lubangnya 10, berarti jari-jari dari lubang tersebut adalah 5, karena jari-jari itu adalah diameter dibagi 2, teman-teman. Nah, kita cari volumenya, kita dapatkan V sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Kita dapatkan pi kali 5 kuadrat kali 100 sehingga volumenya terbentuk ketemu 2500 pi. Oke, kita sudah mendapatkan volume bioporinya. Nah, kita tentukan ini. Si Wildan itu menerima sampah sebesar 5000 pi cm3 volumenya. Sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah biopori yang harus dibuat oleh Wildan dengan cara jumlah total sampah dibagi volume masing-masing biopori. Nah, maka kita bagi hasilnya adalah 5000 per 2500 itu ketemu 20. Jadi si Wildan harus membuat 20 lubang biopori agar seluruh sampahnya tertampung. Oke. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin apabila masih belum paham, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih sebelumnya. Next, kita ketemu lagi dalam pembahasan soal penalaran matematika untuk chapter-chapter berikutnya. Saya Pak Paesta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.